kembali ke Sejun yang terduduk lemas di atas sebuah batu. Dengan muka yang frustasi, dia berpikir apa yang terjadi. Dia sudah mengelilingi goa tapi tidak ada jalan keluar, bahkan dia berteriak pun, tak ada satu orang yang datang. Di tengah kebingungannya dia mendengar suara alarm di HP-nya, yang menandakan sudah seharian dia di sana. Karena merasa lapar dia pun melihat isi tas belanjaannya yang terbawah ke tower. Mulai memakan apel dan beberapa ubi yang dibawanya. Setelah merasa kenyang dia pun tertidur dengan menyisakan daun bawang di sampingnya. Sambil berbaring dia pun menggerutu sampai kapan dia akan terjebak di dalam goa itu. Dan berapa lama dia akan bertahan dengan makanan yang dibawanya. Kemudian Sejun pun terbangun dan berteriak, "Aku tak mau mati seperti ini." Sejun pun menoleh ke arah sisa apel yang telah dia makan, dan bergegas menanamnya. Kemudian memisahkan daun bawang dengan akarnya, untuk ditanam akarnya. Dengan senyum positif dia berkata, "Aku akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, dan menunggu bantuan. Cepatlah tumbuh tanamanku," kata Sejun. Mendengar suara teriakan monster yang sangat keras, Sejun pun panik, dan berkata, "Bukannya tidak ada monster di lantai 1. Terlihat bulan biru yang sangat mencekam, ditambah suara teriakan monster yang semakin keras membuat Sejun kesakitan. Di saat rasa sakit Sejun mulai reda, Sejun melihat ke langit, terlihat naga hitam terbang yang begitu indah. Sejun pun pingsan di samping daun bawang yang baru dia tanam. Suara HP membangunkan Sejun, kemudian dia melihat berapa lama dia sudah pingsan. Sejun pun kaget karena ternyata dia sudah pingsan selama 2 hari penuh. Dengan tubuh yang masih lemas dia pun tanpa sadar bersender ke pohon di belakangnya. Ternyata itu adalah daun bawang yang telah dia tanam 2 hari yang lalu. Sejun pun terheran-heran karena daun bawangnya sudah tumbuh dengan sangat lebat. Sejun pun berpikir, kenapa daun bawangnya bisa tumbuh lebat hanya dalam 2 hari? Apakah karena ini di dalam tower dan dipengaruhi sesuatu kekuatan di dalam tower? Kemudian Sejun tampak senang, karena melihat pohon tomat yang juga dia tanam mulai tumbuh. Melihat pertumbuhan tomatnya gak selebat daun bawang, Sejun pun berpikir mungkin kurang sinar matahari, karena pohon daun bawang yang lebat menghalangi sinarnya. Terlihat, Sejun yang mulai memotong daun bawang yang tebal pun tampak kesusahan. Sejun, yang merasa penasaran dengan daun bawangnya, pun mulai memakannya. Seketika itu muka Sejun menjadi merah, ternyata daun itu terasa cukup pedas baginya. Karena lapar Sejun pun membuka kotak sisa belanjaannya dan mulai memakan tomat yang ada di dalamnya. Di dalam tower, matahari tidak terbenam, akan tetapi ada waktu di mana matahari tertutup bulan di setiap lantainya. Sejun yang sambil makan berpikir, kenapa dia kemarin melihat bulan biru, sedangkan menurut cerita para hunter, bulan biru hanya ada di lantai 10 ke atas. Sejun pun mulai berpikir, di lantai berapa sebenarnya dia berada, dan bingung dengan penampakan naga sebelumnya. Diceritakan, 10 tahun yang lalu ketika tower mulai muncul, Phoenix Guild adalah salah satu guild terbaik yang mencatatkan prestasi menyelesaikan lantai 37. Informasi mengenai lantai 30, sampai 37, sangat dirahasiakan karena menghindari persaingan antar guild. Namun, informasi lantai 30 ke bawah banyak beredar di YouTube. Dan menurut rumor, ada laba-laba raksasa di lantai 31. Sejun yang kebingungan, di lantai berapa sebenarnya dia berada? Mungkin dia berada di lantai yang bahkan belum pernah terjamah. Di tengah lamunannya, air menetes di wajah Sejun. Apakah itu hujan, pikir Sejun. Sejun yang melihat pergerakan di atas goa, berpikir, apakah itu monster? Ternyata terlihat kelinci yang sedang melihat ke dalam goa. Tiba-tiba kelinci itu pun loncat membuat Sejun panik, dan mencoba menangkapnya, yang ternyata kelinci itu sangat gesit dan mendarat dengan aman. Kemudian, kelinci itu pun mendekat ke daun bawang, sambil menunjuk, seolah-olah meminta daun bawang ke Sejun.
Sejun pun memahami maksud kelinci, dan mulai mengambilkan daun bawang untuk kelinci itu. Kelinci itu pun tampak senang menerima pemberian Sejun. Terlihat kelinci itu pun seperti memanggil temanya yang ada di atas goa. Tak lama kemudian muncul satu lagi kelinci yang turun dari atas goa. Ternyata, mereka adalah sepasang ayah ibu kelinci, dan kemudian mengeluarkan alat penyiram seolah mau membantu Sejun bertani. Itulah awal di mana Sejun bertani di tower dibantu dengan kelinci petani.